ternyata kita sudah berapa tahun? Selepas SMA kita tahun 25. Kita teh pas 25. Pas nih 25 tahun. Pas 25 bulan tahun. Juli nanti. Yang seharusnya reuni kayak gini. Kalau secara normalnya layaknya angkatan lain tuh reuni. Tapi kita harus nggak normal. Kita tuh harus di 27, kalau nggak di 26. Kalau nggak 27, 29. harus nggak enak aja angkanya. Terus yang nggak, ternyata nggak kerasa kita sekarang udah di kepala 4 ya. Kepala 4 udah bahkan lebih kita malah. udah 4 lewat. 4 lewat. Ya. Karena kayaknya menjelang 5 kayaknya. Menjelang kepala 5. Menjelang 5. Karena waktu SMA aja udah 40. Waktu SMA aja udah seangkatan sama gurunya sebenarnya. Karena kan begitu lulus SMA langsung udah punya NIP PNS. Kadang-kadang jadi 40 itu lucu loh. Ya. Jadi ada bilang life begin at 40. Iya. Sebenarnya itu tuh apa tuh? Lu percaya nggak? Orang percaya pisan. Dan saya kenapa? Dan bisa disebut ada contoh. Jadi di umur 40 itu malah lagi harot-harotnya naik gunung dan sebagainya. Di mana orang Iya, maksudnya ya orang ngerasa anjir bener ternyata gitunya. Dan mungkin bedanya karena sekarang ada ada sarana. Jadi maksudnya ya minimal duit maya gitunya. Jadi tuh kayak udah punya duit sendiri. Anjir reka dia. Tapi kan semenjak umur 30-an juga udah punya duit sendiri dong. Iya, maksudnya saya mulai anehnanya orang karek mulai di umur 36 sih ya. Di mana saya mulai umur sakitu teh ngadon disengsirikeun gitu kan. Anjir, baru pertama Mas naik gunung. Iya. Sedangkan yang ngawal-ngawal orangnya yang saya anggap master atau senior dalam naik gunung malah umurnya tuh 25-an. Itu yang dianggap ini. Jadi orang kalakan dilatih gitunya. Dan makin kesini tuh kayak makin anjir, orang hayang nyobaan ieu. Anjir, iya yang nyobaan ieu gitunya. Tapi sarana yang ada. 20 tahun eta moal wani nyarekan maneh be. Nya, tapi nya orang fairnya. Karena memang dalam manajemennya juga ya memang kalau misalnya orang kudu dipus lah gitu. Iya. Fair-fairan aja gitu. Jadi di usia titik usia tertentu bahkan kita tuh baru mencoba gue gini gue begitu ya nggak sih? Gitu. Iya. Seperti kita lagi menjalankan film. Iya. Umur yang udah tua sebenarnya be. Udah tua kita baru mulai. Jadi kasarnya kayak kita kemana aja 20 tahun gitu ya, Ben? Iya. Ya, secara terus terang aja, bahwa awalnya memang orang teh ke awal-awal pengen bikin dokumenter, Vin. Sekitar umur berapa tuh, 22 gitu ya, 23 tuh arahnya pengen ke situ. Tapi nya eta, emang duit pisan gitunya. Yang ada teh kalaka apa? Ya? Hah? Ya maksudnya akses oge. Karena saya nggak ada di komunitas itu, nggak ada di apa gitu ya, dan ujung-ujungnya ya di satu umur titik tertentu, anjir, kurang butuh duit, nyangges, cari uang aja dulu deh yang puguh gitu ya, barulah nanti kalau ada apa-apa, itu nanti kalau ada duitnya mah mungkin kayak bakal terlaksana lagi gitu, Vin. Iya. Kalau lu Ri percaya life begin at 40 nggak? Enggak sih ya. Maksudnya gini, mungkin kalau ini mah kita bicara garis besar ya, kebanyakan orang ya, bukan khususon. Iya. Iya. Ya mungkin ada benar. Soalnya mungkin ada benarnya juga sih. Soalnya kan secara hitung-hitungannya di 40 teh kalau yang berkeluarga itu kan anak-anaknya itu udah pada gede-gede tuh. Dari mulai perjuangan pra 40 itu kan perjuangan untuk
keluarga, untuk anak sekolah, dan wah terus begitu udah tamat sekolah anak-anaknya tinggal mereka cari kerja, ya pas kitanya tuh di umur 40-an gitu. Nah di saat itu kita tuh udah nggak punya misi. Bebas gitu ya. Akhirnya kita baru ada waktu buat mikirin, oke, orang naik naon deui nya gitu. Nah, Hmm. tapi kalau Itu misi ya, mah orang ya. justru, kalau misi mah justru ninggalinnya di 50 ri yang misi hilang tuh, misi udah. Nah, kalau di 50-an menurut orang ya. Itu teh masa-masa di mana oke udah nggak ada lagi yang bisa saya lakukan selain mencari bekal untuk hari akhir gitu. Menurut orang mah justru orang nggak mikir di 40 ya tak. Makanya nu karek naik haji rata-rata di atas umur 50 tahun. Itu terlepas dari bahwa urunan teh sekian belas tahun ya tapi kan walaupun yang mampu untuk langsung pun rata-rata di umuran segitu baru mau naik haji. Kalau gue mah ngerasa pas di 30 sekian 37 dah akhir-akhir mau ke 40 teh banyak teman-teman gue yang meninggal gitu. Wah. Ya aing tereh oge ya. Terus udah gitu ternyata katanya nih umur 40 itu tuh umur kematangan seorang manusia secara pemikiran. Jadi lu secara kalau mikir jernih ya lu lagi pol-polan di umur 40 itu kenapa Nabi diangkat Rasulullah diangkat menjadi Nabi menjadi Rasul umur 40 ya. Cenah mah gitu orang dege. Ada betulnya. Jadi emang ternyata cenah 40 teh emang vitalitas teh geus maksimal. Ya. Mikir kita udah mateng. Udah kebijaksanaannya udah naik. Dan mungkin seperti yang kemarin kita mikir ya, kenapa juga berhubungan dengan adrenalin kita udah pada turun ya. Tapi mungkin adrenalin turun teh mungkin karena kita udah lebih bijaksana kali ya. Memandang sesuatu teh udah maksudnya apa ya? Kayak udah pernah salah gitu, Win. Udah berpengalaman. Kayak udah sudah ada mah. Udah. Oh nyanya, ternyata kalau gini kesalahan ini, kesalahan ini. Jadi mungkin karena udah bisa ngitung resiko ya. Udah bisa ngitung resiko. Nah, kalau misalnya masih ada yang melaksanakan apa-apa juga itu bawaan. Suaranya hilang. Jadi ada kita mikir sampai di sini gara-gara apa gitu, mengambil langkah di awalnya seperti apa. Tapi ada juga yang biasanya jadi speaker lu gede banget jadinya mendominasi. Oh gitu. Yang mic lu sensitif banget berarti. Oh. Kalau pakai yang laptop kayaknya lebih ini. Iya. Nah, terus apa? Bagi lu semua spesialnya apa 40? Tapi gini, bentar dulu. Soalnya jadi belum begitu mikirin gitu. Bentar dulu. Tahu nggak? Orang melakukan sebuah riset kecil ya, awal mula istilah life begins at 40 itu awal mulanya tuh justru bodor loh. Jadi apa katanya? Jadi dulu tuh di abad 19 ya, zamannya banyak wabah penyakit gitu di Eropa. Justru umur 40 ke atas itu adalah usia rentan untuk meninggal. Masuk akal. Nah, terus kenapa live bikin? Nah di waktu itu juga ada frase kayak gitu juga. Kalau yang Sarah mah kan life begin at 40. Nah kalau dulu tuh hati-hati kalau udah umur 40. Nah gitulah bahasa Indonesia. Awal mulanya udah mawas. Iya. Tapi kan udah mawas. Bener ya. Tapi bener nggak yang kita rasain adalah umur 40 sekarang metabolisme tubuh kita beda dong. Betul. Pasti. Nah, itu makanya rentan, benar juga, Rik. Akhirnya dirubah sih frase itu teh daripada
menakutkan ya kalau gitu mah ya. Beware gitu ya. Karena teh beware anjing galak gitu. Dirubah lah akhirnya life begin at 40 itu di pertengahan abad ke-19. Itu katanya awal mulanya. Dan salah satunya ini Siri, kenapa bisa disebut begin at 40 itu ya, kalau dari sisi kerjaan. Jadi di umur 40 itu ya, di umur lewat 40, beban pekerjaan dan waktu ya? Bukan mantap sih, tapi sebenarnya waktu kita untuk mikir yang lain itu jauh lebih banyak. Dan sebenarnya itu jadi karena seakan-akan kita punya waktu kosong, padahal nggak juga gitu ya. Tapi waktu mikirnya tuh jadi sedikit lebih banyak. Kasarnya gitu. Mah bukan cungpret lagi gitu. Iya. Betul. Kasarnya bukan yang tiba-tiba jam segini itu udah harus standby, jam segini harus ini temenang ke mana. Nah, bukan yang gitu lagi. Dan situlah orang-orang tuh mulai. Lu ngerasain nggak kalau belajar sesuatu sekarang lu lebih cepat? Apaan? Iya. Mempelajari sesuatu yang baru lu lebih cepat sekarang. Lebih cepat paham ya. Iya. Urangna atau naon gitu. Kitanya mempelajari cepat. Menghafal lamban. Iya, mempelajari maksudnya. Mempelajari. Jadi bikin ngerti ini gue nih cepet gitu. Iya. Ya, pahamnya cepet memang. Pahamnya cepet gitu ya. Cepet. Hafalnya kurang. Bukan hafalan. Ya. Jadi kalau misalnya ya bukan berat ya, ngafalin surat sekarang memang rada lama gitu ya. Bukan hafalan ya. Tapi kalau mengerti paham, tapi pemahaman cepet gitu. Oh ini maksudnya. Nah lu aja nih, kayak lu lagi kuliah lagi dokumenter, lebih cepet kan lu? Iya. Prinsipnya dulu mah boro-boro sih ada hoream gitu zaman baheula mah diajar teh gitu. Hoream diajar tuh kayak beban gitu. Oh iya, oke gitu. Makanya sekarang iyanya lamun beakeun duit gitu. Poho tah yang naonnya eta mah nya udah udah 40 eta mah. Nah, geus beak deui nya gitu. Sampai kata percaya teh minta rekening koran ke bank teh. Yang pas udah diberitik ya bener gitu. Wah, bener gitu. Suka nyesel gitu kalau bener gini. Kan suka ada kesalahan, wah ini bisa kesalahan digital ya mayar 2 kali atau naon gitunya. Tapi udah diperiksa, aing mah bener gitu. Tapi memang sebenarnya ketika metabolisme mah, gue ngerasanya 35 ke atas ya udah mulai menurun tuh. Udah. Mungkin karena zaman ya, maksudnya kondisi alam. 36, 37 teh udah mulai tuh. Lebih keras. Dulu mah kan gampang gendut kurus teh gampang. Sekarang mah gendut udah gendut terus. Ini begang teh hese deui baheula mah tinggal enggak usah makan malam udah kurus lagi. Udah. Sekarang mah enggak bisa apalagi nggak bisa. Jika orang yang si Ara masih pemotoran tuh. Masih? Nah, itu pasti lebih cepat ngerasain penurunan fisik. Capek ya? Cepet capek. Lelah gitu. Tapi Ara sekarang olahraganya lumayan, bukan lumayan. Ya, dia punya doping baru sekarang. Iya, mesti diimbangin baru. Kali ya. Kayak Ara, ada olahraganya ya, jadi ada olahraganya. Soalnya justru itu sama aja kayak si Babe, orangnya kan mulai punya hobi yang sebenarnya memang biasa orang lakukan ketika kecil gitunya, terus ditinggalkan gitu karena nggak tahu nggak tahu yang mana yang cocok. Kan kalau waktu kecil mah saya suka ini, kerjain aja ini gitu. Terus pas remaja tuh kan ngelihat orang lain, contoh orang lain. Iya, cari jati diri ya. Pengen jadi orang ini, ternyata tuh cocok gitu. Pas umur ya 35-an, 36-an ke atas nih udah jangan 36 setengahan lah. 36 setengah ke atas. harus ya setengah itu harus ya. 36 bulan ngefek ya. Kita senang teh ini. Iya. Dari sebelumnya teh
yang lebih lebih jago ya, lebih mau belajar kita iya gitu. Jadi orang ya mulai berlari lagi gitu. Ngejar bis kota. Hah? Ngejar tugas kota teh. Tunggu. Iya, ngerti. Itu makanya yang tadi si Babeh dari awal yang harus iya. Dia kan udah Orang segala goreng yang mungkin punya gitu siga apa sesi gitu masa kecil gitulah. bisa jadi atau bisa nggak kalau gini dan duit oke, ada yang begitu untuk Ari Deri ada nggak yang anjir orang yang ngelakukan hal ini nuncan pernah kurang lakukan gitu aya tuh kalau di umur tua banyak di 40 ya 35 36 40 banyak. Soalnya gini, itu dalam kasus orangnya, kalau dulu misalnya punya kepengen siga babeh tah pengen naik gunung gitu. Kalau dulu mungkin pertama dari kesempatan mungkin nggak dapat, terus mungkin juga duit can boga duit sorangan gitu nya, perlu boga peralatan sorangan gitu. Nah setelah ya. menginjak di 30 akhir sampai ke 40-an kan udah bisa ngumpulin duit, udah bisa beli apa. Akhirnya keinginan yang dulu belum tercapai itu malah sekarang keluarnya gitu. Iya. Ya, kalau gue lebih ke di hal musik ya, di industri musik, gue tuh kayak anjing orang tuh nggak sekabeh naon dinya nuncan pernah itu kan ya jadinya ya kalau kalau orang di udah kabeh label pernah, jadi pemain band pernah, jurnalis pernah. Juga gitu, ABW kurang, jadi di segala lini teh kurang dicobaan gitu, nah akhirnya kritik orang bosan ke musik sebenarnya. Kalau musik ya Vin, orang ayeuna target pengen bikin album. nah karena si Babeh belum, maksudnya ada hal yang belum terlaksana. Belum finish itu. Unfinished business gitu. Unfinished itu, sedangkan maksudnya salah satu yang mau disebut bosan sama musik, orang lain bosan, Vin. Tapi orang sempat ngerasa bahwa anjir. Bukan mentok, jadi anjir. Orang bisa dalam satu saat itu bakal bosan. Jadi tadinya tuh orang taruhlah jadi pengen megang event-event musik gitu ya, pengen jadi spesialis di situ. Tapi akhirnya orang tinggalkan, orang tidak bisa. Orang ini bakal satu titik orang bakal bosan ya. Jadi musik itu bukan satu-satunya ya orang gitu. Ya betul. Justru kayaknya harus keluar dari zona nyaman. Ya. Orang mah sore apa emang sore abisan. Kayak Alvin gitu mungkin mencari sesuatu kegiatan yang sama sekali nggak ada hubungannya sama musik sama apa gitu. Mungkin. Nah makanya yang itu dokumenter musik, nah itu gue pas. Ya itu kan sesuatu yang perspektif lain gitu. Ada perspektif dari musik dari sisi lain gitu kan. Iya sisi lain lah. Jadi bahwa kan ya maksudnya. Makanya ketika gue bikin Yayasan Irama Nusantara, gue seneng banget karena kan ngarsip ya. Arsip berhubungan ya. Dengan sejarah, berhubungan dengan sejarah. Ya maksudnya. Pernah masuk jurusan perpustakaan dulu teh. Kalau kepikiran aja. Nah ini yang lucu di angkatan kita. Banyak yang salah pilih jurusan ya dok. Cuma satu ya, dari sekian ratus. Ya arah yang bener Pak ya. Arah doang yang bener. Wah, ini juga nggak bener-bener banget. Ya sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan bener sih kalau perpustakaan. Siapa? Dininya si Agus. Bukannya di perpustakaan. Dini FIS 3 apa FIS 4? Dini Agus parah mana Re. Nah. Dini Agus. Ayah kecengan si Agus. Anjir udah wis poho. Dia di komunikasi sekarang di apa? Itu juga komunikasi media juga, ngajar di
Aduh, sinyalnya jelek pisan ya udah. Siapa? Hah? Jelek. Halus ya? Yang ngambil jurusan Perpusma itu dulu si siapa? Si Heru Bio. Oh, Heru Nelda. Heru Nelda sama istrinya. Oh. Istrinya siapa? Nisa? Iya, dua-duanya masuk Perpus itu. Oh. Keluar-keluar bawa anak. Keluar-keluar. Keluar-keluar bawa anak. Kalau enggak ya cuma belajar. Ya kan informasi jurusan kuliah itu ya nggak sekeren sekarang lah gitu. Kalau sekarang kan banyak. Kalau sekarang dan maksudnya pemilihan jurusan kuliah kita tuh di samping dulu itu dan faktor ya orang tua lah apalah gitu kan banyak kan. Memang pernah dengar gitu ada di waktu kita SMA masuk ini aja pasti kan diarahin ITB 4 pasti. Ya. Jurusan tertinggi adalah jurusan ini atau minimal bapaknya apa ya udah kamu masuk jurusan itu nanti gitu. Nah, itu kan kalau kita sekarang sebagai orang tua nih, beda nggak sama orang tua kita pemikirannya? Udah beda kali ya? Beda. Mungkin udah beda, tapi kadang-kadang kita bisa, lu nih kita masing-masing nih, lu pada nerima homeschooling nggak? Orang tuh ya. Orang tuh. Lu nggak? Mana itu? Mana? Sih terima aja. Orang sebenarnya work from home. Tapi kalau misalnya kondisi normal mau nggak bakal mungkin nih. Soalnya begini ya, di homeschooling itu cuman bisa belajar ilmu, attitude mah nggak belajar. Oh bisa. Sekarang ininya kurikulumnya udah bagus kok. Ada sesi-sesi yang bareng-bareng sama homeschooler yang lain. Iya, 3 minggu sekali. Tetap tidak ada. Seminggu 3 kali ya? Nah kan cuma segitu kan. Kalau sekolah konvensional tiap hari. Nggak salah. Oh iya, tiap hari. Tapi kan tiap hari dengan orang yang itu juga. Kalau homeschooling mah bisa jadi dalam 1 minggu itu di 3 kelompok yang berbeda misalnya. Kita bawa orang ke dan umur yang berbeda misalnya. Ya itu terus kan jadi tidak maksimal. Maksudnya bisa aja dia pura-pura aja gitu. Justru ada pura-pura gelo. Pura-pura baik, ya, maksudnya, pura-pura sopan. Mun urang mah lebih mikir ya orang emang penyahonya orang hanya berdasarkan obrolan sama yang lain, sama yang udah punya anak dan udah ngalamin, tapi asa kurang keren aja mikir gitu. Orang aja sih homeschooling misalnya, tapi pada tingkatan tertentu dia harus masuk SMA 2. Wah, ini dendok sama pancang nih. Iya nih, ini pasti nih. Oh, antek-antek. Sebenarnya bukan masalah homeschooling atau enggak. Ini cuman gue pengen tahu apakah pemikiran kita sekarang yang udah umur 40 ke atas ini, apakah sama orang tua kita dulu mikirnya kayak misalnya kan harus teknik, harus dokter, harus insinyur zaman dulu. Kita mah enggak kan sekarang kan? Iya, untuk yang satu itu mah ada perbedaan. Enggak kan? Prinsipnya masih 100% beda ya. Tetap tapi ada ya sih. Alhamdulillahnya ya mundi urang dulu selepas SMA dibebaskan sebenarnya. Mau kuliah atau enggak. Sampai ke tahap itu. Tapi kalau memang mau benar-benar main musik, ya udah bener. Jangan misalnya kalau udah milih kuliah, bener kuliah. Tapi kalau misalnya mau main musik, silahkan main musik, tapi bener. Kalau mau dagang, silahkan dagang. Itu pilihan orang setelah lulus SMA, dikasih pilihan gitu. Dan ternyata sieun oge gitu, orang dikasih pilihan itu gitu. Sieun karena maksudnya sekarang tuh karena enaknya sekarang tuh ada pilihannya teh. Dulu mah kita mau sekolah musik, sekolah di mana? Enggak, maksudnya bukan. Iya. Tuh ada pilihan itu tuh ada gitu.
Dulu gue tuh pengen banget sekolah musik, udah kudu ke Barklee kan, duitnya di mana? Nggak, dulu tuh lebih ke waktu itu kalau mau musik ya udah jangan sekolah sekalian. Sampai ke situ Nah, sampai jadinya ke gitu titik kan. itu. Kalau sekarang mah ada sekolahnya. Dan Nggak dulu usah tuh lewat yang sekolah maksudnya juga. dan baheula teh nya keur Dan ada pilihan pemikiran. kayak SAE gitu kan, Be. Jadi dia kan non Iya. formal kan sebenarnya. Kalau Tapi ya bisa gitu. Bisnis musik itu kan ada jurusannya. ada, ya maksudnya kita juga malah kadang-kadang kita mungkin dengan pilihan itu malah kitanya juga yang nyamun orang ngerasa can siap baheula disuruh milih gitu. Orang tetap anger ngilu nu rame, yaitu apa? Kuliah. Ya udah, tarimakeun we. Jadi begitu orang baheula naon rek naon hampir terlulus kuliah gitunya dibalikin. Kan dulu yang milih kuliah siapa? Iya, gitunya. Gitu. Kalau mau berhenti mah dari dulu, dari tingkat 2. Orang itu digitukeun ya. Kasarnya dari tingkat 1 kalau mau berhenti mah. Jangan udah tingkat 7 berhenti. Sih tingkat 7. Tapi ya sekali lagi sekarang kan keadaannya udah beda ya. Sekarang keadaannya beda. Jadi maksudnya sekarang udah tuh beda lah. ada contoh dengan wah, ini adalah contoh orang yang ngambil jurusan ini nih gitu kan, infonya gitu ya. Ini nih itu sampai ke yang maksudnya lucu gitu. Sekarang orang kalakah hayang mempelajari jurusan maneh ri antropologi. Nya sih ya. Arwah orang oge. Orang oge. Karena mungkin karena gini ya, mungkin dengan informasi yang sangat mudah bisa didapat gitu kan. Iya. Kayak sekolah musik zaman sekarang ya maksudnya banyak lah, pasti pada tahu juga kan di YouTube itu banyak orang tiba-tiba bokep soal musik. Wah, bisa nih, yang bukan sekolah musik atau apalah gitu. Tiba-tiba jago dan sebagainya. Jadi akhirnya minat nggak kayak dulu kan, kita informasi sangat-sangat terbatas gitu. Iya, sangat terbatas walaupun makanya orang tua kita akhirnya mengarahkan karena informasi sesuai dengan informasi yang orang tua kita punya pada saat itu. Ya maksudnya dulu sama semuanya tergantung informasi sih, Ri. Jadi sama sekarang juga sebenarnya. Semuanya tergantung, dan maksudnya selain itu ya kepilihan pertama orang asup sos itu juga itu kan pilihan orang, dalam artian orang sempat debat heula gitu bayangan-bayangannya dan kemana gitu. Jadi memang orang diberi kebebasan pilihan, tapi ya mau nggak mau harus ada alasan di balik itu gitu. Debat dulu baru oke, silahkan. Gitu. Nah sekarang di usia kita nih ya, apa yang berubah? Warna rambut. Secara karakter apa yang berubah? Karakter mah kayaknya nggak banyak yang berubah ya. Pola pikir mungkin. Pola pikir sedikit. Gue sih pola pikir ya. Cara berpikir gue berubah sih. Cuman kalau karakter gue mungkin tetap. Enggak, karena kalau karakter kan tergantung juga apa menyikapi pola pikir. Yeah. Bukankah karakter itu adalah buah dari pola pikir? Iya, dan kayak gimana ya? Mikir. Orang kita yakin sih. Iya kan? Orang malah karena apa ya? Zaman misalnya analoginya gini, waktu zaman SMA karakternya si Julma itu pemarah gitu. Tapi seiring dengan waktu, akhirnya sekarang dia nggak pemarah karena dia udah bisa mikir gitu. Tapi maksudnya karakternya mah nggak akan hilang deh. Masih ada yang nggak hilang kok karakter gitu. Kayak gini deh. Mungkin dia marah tapi menyikapinya lain, Rik. Iya. Iya kayaknya. Iya. Ya maksudnya kan ya amarah kan nggak semua muncul dengan cara memukul atau apa ya gitu ya. Tapi ada mungkin karena wah saya marah dengan keadaan ini. Ya udah saya tuliskan dalam sebuah tulisan. Ya itu kan karakter. Oke, mungkin jadinya ke fungsi kontrol ya. Fungsi, iya maksudnya kontrol ya. Iya. Cek urang mah Vin nu mane nyieun teh amarah oge da, amarah maneh oge kan. Tulisannya lu buat naon jang film atau apa itu cek urang mah
Ya, ada sedikit mungkin ya. amarah di situ. Gitu. Soalnya gue Menyalurkannya merasakan hal orang ngerasa orang enak geus beda sih. Orang ngerasa sorangan, orang tuh siga baheula deui sih. Banyak hal yang dulu gue gini, sekarang enggak, gue nggak gitu gitu. Lu gitu nggak? Kalau gue gitu, kenapa? Ya, tapi malah sampai apa karakter ya? mah nggak Tapi hilang. kalau karakter gue yang meledak-ledak masih kayaknya. Nah, ya itu makanya itu. Kalau gue nggak suka sama sesuatu, gue akan ngomong kayak gitu masuk itu. Iya. Cuman cara ngomongnya kan beda sih sekarang. Muncul kurangnya. banyak perubahan lah kayaknya. Gue mah salah dulu kayaknya mikir kayak gini. Gue mah nggak gitu lagi gitu. Jadi kalau dulu marah lempar sepatu, kalau sekarang marah lempar kulkas gitu ya. Oh iya. Jadi gue mah sekarang malah jadi percaya people change tuh percaya karena gue merasa gue berubah sekarang. Ya. Tapi ya itu. Tapi teuingnya mungkin sanggeus urang kawin ke bakal banyak yang berubah dari saya. Oh itu pasti. Ya mungkin ya. Ya mungkin itu salah satu. Ya mungkin. Pas punya anak juga lu ada hal yang akan nge-switch lu berubah lagi ketika punya anak. Jadi ada. Ya. Nah, dan pasti yang itu, yang nanti ujung-ujungnya pemikiran dalam waktu kepepet itu akan jauh beda. Jadi maksudnya mungkin ayeuna orang mikirna orang geus ngarasa cukup, nanti begitu dari kan berubah gitu kan. Iya. Pasti. Pasti. Iya, ada beberapa keadaan yang pasti akan mengubah lu, iya benar. Dan di situ mungkin yang disebut karakter tuh mungkin terkikis atau apa gitu. Tapi tetap nggak hilang dari roots-nya menurut orang mah gitunya. Jadi kalau patung itu tetap patungnya si orang itu, tapi mungkin kalau dulunya tangannya ke bawah, sekarang jadi tangannya ke atas. Gitu. Aneh. Oke nih, kalau dulu terakhir kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya apa ya? Apa? Emang harus ada kesimpulan, Ri? Ya, menutup 3 menit terakhir. Aduh. Ya kalau ujung-ujungnya bener life begin at 40. Iya, Ri. Ada tujuan orang ada apa? Sekarang saya ada tujuan anjir, orang hayang ka dieu nah kitu, Ri. Tapi di 4 jadi lemen yang orang mah kehidupan diri sendiri itu mulainya emang di 40. Sisanya mah untuk teman, untuk keluarga, untuk sekolah, pacar, atau enggak untuk diri sendiri gitu, masih mencari-cari kitanya juga di kanan. Di 40 teh kita teh udah milih aja gitu, setidaknya mah udah milih satu bidang, satu hal misalnya. Satu hal. Tapi gini ya, dan orang justru anehnya gini, istilah life begins at 40 itu kan dari sana ya, dari barat. Iya. Tapi justru di barat itu orang baru mau punya anak justru setelah 40. Iya. Ya mungkin aja. Itu mah mungkin gara-garanya kesempatan hidupnya kan lebih tua, lebih panjang. Kan kalau dulu mah kan orang meninggal teh umur 50 gitu misalnya. Jadi orang mikir teh orang kudu kawin ayeuna gitu. Umur 25, 26,5 gitulah. Jadi kalau sekarang kan orang melahirkan juga umur 40 masih bisa kan. Kudu setengah Maksimal 40,5 lah ya. 6 bulan teh pengaruh emang perbedaan 6 bulan teh. Kalau 40 bisa bebas ongkir. Kalau bebas pajak. Iya, begitu, Ri. Mbak Jidi ada jadi kasar nama self actualization yang benar terus di umur setelah 4. Coba diulangi. Orang yang jadi geus gitu enak. 40,5 lah. 40,5. Iya. Sebenarnya sih di 39 sepertiga itu udah.
73 minggu. 39 63 hari. Iya. Ya, Terus obrolan yang seru. Nanti kita lihat komen-komen teman-teman. jadi itu apa sih kalau di Repelita mah menurut Pak Harto Masa tinggal landas ya. Tinggal landas ya. Iya. antara tinggal landas atau gitu. ditinggal di landasan. Di landasan. Nu ninggal saha, nu di landasan saha. Emang gitu. Bener sih, jadi 40 teh antara maneh paeh ayeuna atau maneh mulai hirup ayeuna gitu. Ya, atau gini ya, naik berubah moal gitu. Nah, bukan gitu. Iya. Nek itu Jadi, wae. Gitu wae. Rek kitu wae. Kena naon sih? Kan ada Kain. naon. Kain. Jadi di 40 teh baru kita menyadari, oh kita inginnya ini, atau enggak, oh ternyata kita dari awal udah salah. Wow. Welcome to the real life.